Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang memiliki kontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Beliau memiliki kisah hidup yang tidak mudah. Perjuangan beliau dalam bidang pendidikan sangatlah panjang dan berliku. Nah, apa sajakah peran Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan? Berikut pembahasannya. Yang pertama adalah biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di keluarga keraton dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah cucu dari Sri Paku Alam III. Ayah beliau bernama Gusti Pangeran Haryo Suryoningrat dan ibu beliau bernama Raden Ayu Sandiah. Ibu Ki Hajar Dewantara adalah buyut dari Nyi Ageng Serang yang merupakan keturunan Sunan Kalijaga. Ki Hajar Dewantara mendapat pendidikan agama dari pesantren Kalasan di bawah pimpinan Kyai Haji Abdurrahman. Pendidikan dasar Ki Hajar Dewantara ditempuh di ELS. Setelah tamat di ELS, beliau melanjutkan pendidikan di Quick School atau Sekolah Guru Belanda selama setahun. Beliau pindah ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra dan mendapat beasiswa di sana karena kecerdasannya. Beliau bersekolah di Stovia selama 5 tahun, namun tidak sampai lulus, yang akhirnya membuat beliau keluar dari Stovia. Ki Hajar Dewantara menikah dengan Raden Ayu Sutartinah Sosoroningrat, yang kelak dikenal dengan nama Nyi Hajar Dewantara. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 6 orang anak, antara lain Bambang Sokawati Dewantara, Ratih Tarbiyah, Syailendra Wijaya, Asti Wandansari, Subroto Arya Mataram, dan Sudiro Alimurtolo. Beliau aktif di organisasi-organisasi sosial politik. Beliau sering melayangkan kritikan kepada pemerintah Belanda yang pada akhirnya membuat beliau bersama Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Belanda. Mereka bertigalah dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Di Belanda, beliau mempelajari ilmu pendidikan barat yang untuk diterapkan di Indonesia, tetapi tetap berpijak pada akar budaya Indonesia. Tahun 1919, Ki Hajar Dewantara pulang ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau mencurahkan perhatiannya pada dunia pendidikan. Tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Genap usia 40 tahun, menurut Tahun Caka, beliau mengganti nama dari Raden Mas Suwardi Suryoningrat menjadi Ki Hajar Dewantara secara resmi. Pada tahun 1957, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April 1959. Kata-kata bijak Ki Hajar Dewantara. Semasa hidupnya, Ki Hajar Dewantara mencetuskan kata-kata bijak yang menjadi inspirasi bagi semua orang. Dalam hidupnya, Ki Hajar Dewantara memang dikenal sebagai sosok yang inspiratif. Beberapa di antara kata-kata bijak yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, apapun yang dilakukan seseorang, hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri
bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Yang kedua, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Yang ketiga, dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Yang keempat, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Yang kelima, dalam berbicara, orang diniscayakan tetap berpikiran jernih, hingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Itulah beberapa kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Tentunya, masih banyak lagi kata-kata bijak yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menjadi inspirasi bagi semua orang hingga sekarang. Kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang memiliki kontribusi besar dalam pendidikan Indonesia. Salah satu kontribusi terbesar Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan adalah dengan mendirikan Taman Siswa. Sekembalinya Ki Hajar Dewantara dari Belanda, ia mulai fokus pada bidang pendidikan. Beliau sadar bahwa rakyat pada masa itu mengalami kekurangan dalam hal pengajaran dan pendidikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Dari sinilah berkembang satuan-satuan pendidikan taman siswa, yaitu Taman Indria atau Taman Kanak-kanak, Taman Muda atau Sekolah Dasar, Taman Dewasa atau Sekolah Menengah Pertama, Taman Madya atau Sekolah Menengah Atas, Taman Karya Madya atau SMK, Taman Guru atau Sekolah Pendidikan Guru, dan Sarjana Wiyata atau Perguruan Tinggi. Di Taman Siswa sendiri, terdapat 7 asas. Asas Taman Siswa antara lain 1. Mengatur diri sendiri 2. Kemerdekaan batin, pikiran, dan tenaga bagi anak-anak. Ketiga, kebudayaan sendiri 4. Pendidikan yang merakyat 5. Percaya pada kekuasaan sendiri 6. Membelanjai diri sendiri 7. Keikhlasan dari para pendidik dan pengajar dalam mendidik anak-anak. Taman Siswa memiliki konsep pendidikan yang berbeda pada pendidikan yang berlaku masa itu. Taman Siswa bersifat anti-intelektualisme, yang artinya tidak boleh hanya mengandalkan kecerdasan, sementara faktor lain diabaikan. Taman Siswa mengedepankan keseimbangan antara kecerdasan dan kepribadian. Di Taman Siswa sendiri dikenal dengan konsep tringo, yakni ngerti atau mengetahui, ngerasa atau memahami, dan ngelakoni atau melakukan. Artinya, tujuan pendidikan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik, meningkatkan pemahaman peserta didik, dan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajari. Nah, selain berkontribusi untuk membangun Taman Siswa, melalui Taman Siswa pula, Ki Hajar Dewantara menerbitkan majalah pendidikan yang bernama Wiyoto atau Wiyata pada tahun 1928. Melalui majalah Wiyata inilah Ki Hajar Dewantara menuliskan gagasan-gagasan tentang pendidikan. Karir Ki Hajar Dewantara. Selepas dari Stovia, Ki Hajar Dewantara menggeluti bidang jurnalisme. Beliau pernah bekerja di beberapa surat kabar, antara lain Surat Kabar Sudiotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Beliau juga menerbitkan koran Guntur Bergerak dan Hindia Bergerak. Selain aktif sebagai wartawan, beliau juga aktif dalam organisasi sosial politik. Tahun 1908, beliau aktif di Seksi Propaganda Budi Utomo
untuk menggugah kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya persatuan. Tahun 1912, Ki Hajar Dewantara bersama Dowes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Indise Partij yang merupakan parpol pertama di Indonesia yang beraliran nasionalisme Indonesia. Dari sinilah Ki Hajar Dewantara, Dowes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo dikenal sebagai tiga serangkai. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara turut serta dalam pendirian Komite Bumi Putra sebagai tandingan dari Komite Perayaan 100 Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Tahun 3 Juli 1922, beliau mendirikan Taman Siswa untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan yang pada saat itu bernama Menteri Pengajaran. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem Among. Among berarti menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among disebut Pamong. Tujuan dari sistem Among adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, berbudi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Sistem Among ini menolak hukuman yang bersifat kekerasan karena akan menyebabkan terenggutnya kemerdekaan anak. Dalam sistem Among, Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 semboyan yang terkenal hingga sekarang, antara lain Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Maksudnya, orang tua atau guru itu perilakunya akan ditiru dan dijadikan teladan oleh anak-anak atau siswa. Yang kedua adalah Eng Madyo Mangun Karso, artinya di tengah memberi semangat. Maksudnya, ketika orang tua atau guru itu berada di tengah anak-anak atau siswa, mereka harus mampu memberi dan membangkitkan semangat anak-anak. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dukungan atau dorongan. Maksudnya, orang tua atau guru harus mampu mendorong dan memberikan dukungan anak-anak agar maju ke depan. Yang kedua adalah perempuan dan pendidikan. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa perempuan adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengajak kaum perempuan untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Beliau menganggap bahwa guru perempuan adalah sosok guru yang tepat karena ikatan antara seorang anak dengan sosok perempuan atau ibu sangatlah kuat. Ki Hajar Dewantara tidak setuju dengan pemisahan kelas dan sekolah perempuan secara khusus. Hal ini karena pemisahan tersebut dapat membuat sempitnya pandangan kaum perempuan dan mengecilkan peran perempuan dalam pendidikan. Yang ketiga, fatwa-fatwa Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mencetuskan 10 fatwa untuk hidup merdeka. 10 fatwa tersebut antara lain 1. Lawan sastro ngesti mulya. Artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. 2. Suci toto ngesti tunggal. Artinya suci batinnya, tertib lahirnya menuju kesempurnaan. 3. Hak diri untuk menuntut salam bahagia. Artinya, Tuhan menciptakan manusia dengan hak dan kewajiban yang sama untuk mengejar kebahagiaan hidup. 4. Salam bahagia diri tidak boleh menyalahi damainya masyarakat, yang berarti kemerdekaan diri kita dibatasi oleh kepentingan masyarakat. 5. Kodrat alam penunjuk untuk hidup sempurna, berarti pengakuan bahwa kodrat alam adalah segala kekuasaan, kekuatan yang melingkupi hidup kita. 6. Alam hidup manusia adalah alam berbulatan, yang berarti kita hidup di berbagai lingkungan yang saling memengaruhi dan saling melengkapi. Yang ketujuh, dengan bebas dari segala ikatan dan suci hati, berhambalah kepada Sang Anak, yang artinya penghambaan kepada diri kita sendiri, karena pengorbanan yang kita tujukan kepada anak adalah kemauan kita sendiri. Yang kedelapan, tetap, mantep, antep, yang berarti kita harus memiliki ketetapan hati.
mantap pada asas dan iman kita, serta segala perbuatan kita antep, berisi dan berharga. Yang kesembilan, ngandel, kendel, bandel. Ngandel berarti percaya akan kekuasaan Tuhan. Kendel berarti berani karena kita percaya Tuhan. Bandel berarti tahan dan tawakal. Yang terakhir, neng, ning, nung, nang. Neng atau meneng berarti tentram lahir batin. Ning atau wening berarti bening dan jernih pikirannya. Nung atau hanung berarti kuat sentosa untuk mencapai cita-cita. Dan nang atau menang berarti kita berhak atas usaha kita. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan Indonesia. Karena beliau yang pantang menyerah dan senantiasa berjuang dalam bidang pendidikan, membuat pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju hingga seperti sekarang. Pemikiran-pemikiran pendidikan beliau yang syarat akan makna mampu mengubah pendidikan Indonesia kala itu menjadi lebih baik. Kontribusinya yang besar bagi pendidikan Indonesia membuat beliau dikenang sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang setiap tahun di hari kelahirannya, 2 Mei, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau juga mendapat gelar pahlawan nasional karena dedikasinya yang besar dalam dunia pendidikan Indonesia.